Beyond Evil, episode 1, drama Korea pemenang Baeksan Award tahun 2021. Cerita dimulai di tahun 2000 di mana seorang wanita bernama Yoo Yeon memiliki kembaran bernama Dong-sik. Dia sibuk bermain gitar di sebuah cafe live. Karena suaranya hancur dan falas, maka dia kena komplain, tapi si Dong-sik malah marah-marah. Suatu malam, Yoo Yeon menerima pesan dari seseorang yang mengajaknya bertemu. Di tengah jalan dia mendengar suara aneh dari kejauhan. Karena takut dia pun ambil langkah 1000. Esok harinya diketahui bahwa teriakan itu adalah korban pembunuhan seorang gadis yang diikat dengan kain pink di tengah padang ilalang. Di tempat lain, seorang ahjuma keluar dari rumahnya guna mengambil surat kabar pagi. Namun dia dikejutkan dengan potongan-potongan jari tangan yang terdapat di kursi halaman rumahnya. 20 tahun berlalu, kini desa itu menjadi kota impian Munju, di mana Dong-sik sekarang menjadi polisi. Karena pusing menghadapi emak-emak rempong yang sedang adu mulut dan akhirnya dia jadi korban di tengah-tengah kekisruhan, dia yang sudah kesal akhirnya menuduh emak-emak rempong itu bersekongkol dalam perjudian dan membawanya ke kantor polisi. Tapi rupanya aksi Dong-sik membuat kepala Nam tidak senang dengan kedatangan emak-emak rempong tersebut, dikarenakan hanya akan menambah jam kerja mereka. Tapi si Dong-sik tetap ngotot agar mengkasuskan mereka karena perjudian. Kedatangan Inspektur Jo-won ke kantor itu rupanya baru saja dipindah tugaskan untuk bergabung dengan mereka. Jo-won adalah seorang polisi dengan lulusan terbaik di Akademi Polisi. Mendengar jika Jo-won adalah anak dari calon komisaris polisi membuat Dong-sik berhenti bekerja dan menguping pembicaraan teman-temannya. Seorang pria mengeluh karena anaknya yang hilang tak ditanggapi laporannya oleh petugas. Jo-won memperhatikan cara bekerja Dong-sik dan pengetahuannya yang mengesankan mengenai hukum. Dia cukup terkesan meski dia tetap diam. Jo-won pergi mengunjungi ayahnya yang memperingatkannya bahwa dia harus bersembunyi mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Keesokan harinya, Jo-won tiba dan berbicara dengan Dong-sik saat pasangan tersebut secara resmi memperkenalkan diri satu sama lain. Sayangnya, dia menolak berjabat tangan dengan Dong-sik dengan alasan tidak menyukai kontak fisik. Ketegangan di dalam kantor berlanjut ketika Jo-won menyebut Dong-sik gila. Kepala Nam memutuskan untuk menggabungkan mereka agar mereka mulai menyukai satu sama lain. Dengan terpaksa pasangan tersebut pergi berpatroli bersama. Jo-won yang perfeksionis ingin mengelap dashboard mobil itu dengan tisu basah. Pasangan ini segera mulai bertengkar setelah Dong-sik menerima laporan melalui ponsel pribadinya. Jo-won tak menyukai laporan yang tak resmi. Bang Wo-seol berusia 74 tahun mengidap demensia stadium lanjut yang melaporkan hal ini. Bersama-sama mereka menemui Pak Bang di ladang. Sayangnya Jo-won memperkenalkan dirinya sebagai petugas polisi dan itu menyebabkan Pak Bang mulai panik. Walau kotor, Jo-won membantu Dong-sik menenangkan Pak tua itu dan membawanya pulang. Setelah itu mereka kembali ke kantor. Di sana mereka menggoda Jo-won sebagai orang yang ketakutan terhadap kuman. Jo-won muncul di jamuan makan malam bersama timnya di toko daging Manyang. Mereka membicarakan ayah Jo-won dan pangkatnya. Hal ini membuat Jo-won merasa tak nyaman, menyebabkan dia pergi keluar sendirian untuk mencari udara segar. Melihat Dong-sik sedang memotong daging, Jo-won menanyakan kembali tentang Pak tua. Di sini Dong-sik berbohong bahwa dia telah membunuh putri bungsu Pak tua. Jo-won yang tak bisa diajak bercanda, dia serius saja menanggapinya. Malam itu, Jo-won bertemu dengan tutor tinggalnya. Pria ini adalah Jak Sak-won. Dia menyerahkan dokumen untuknya. Hal ini membawa Jo-won kembali ke departemennya di mana dia mempunyai informasi mengenai pembunuhan berantai yang melanda wilayah ini. 9 bulan lalu, Jo-won memimpin penyelidikan tentang pembunuhan di desa tersebut. Dan Dong-sik adalah orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya. Itu sebabnya tim Dong-sik dibubarkan dan dia diturunkan pangkatnya. Keesokan harinya, Dong-sik sedang memasang spanduk tentang adiknya yang hilang. Dia menerima telepon mengenai Pak tua yang hilang lagi.
Dengan ditemani Ji-hoon, Dong-sik segera pergi ke ladang mencari Patua. Namun dia terkejut saat melihat Jo-won pun berada di sana. Ji-hoon yang jatuh tersandung berteriak histeris saat menyadari ada kerangka mayat yang separuh terkubur di dekatnya. Rupanya mayat tersebut diduga adik Dong-sik. Begitu juga dengan Jo-won yang mengetahui identitas siapa mayat itu berdasarkan cincin yang dipakainya. Jo-won yang pernah menyelidiki kasus menghilangnya Yoo-yeon, dia menanyakan pada Dong-sik tentang perannya atas menghilang adiknya. Namun si Dong-sik hanya memberikan senyuman aneh padanya. Di TKP, petugas forensik tiba. Mereka bekerja tanpa kamera CCTV di padang ilalang tentu akan kesulitan mengungkapkan peristiwa tersebut. Berkat kerja keras petugas, mereka melihat pita merah muda diikatkan di sekitar kaki si korban. Penemuan ini seperti kisah masa lalu di tahun 2000 saat polisi menemukan pick gitar milik Dong-sik yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Hingga dia ditangkap polisi. Hanya saja jari-jari yang ditemukan sebelumnya sebenarnya bukan milik Yoo-yeon karena tidak memiliki kuku yang sama. Dong-sik dan Jo-won kini mereka sama-sama saling mencurigai satu sama lain. Oh Ji-hwa muncul dan segera mulai menginvestigasi keduanya karena berada di TKP. Mungkin karena mereka satu alma mater sehingga tak melakukannya dengan teliti. Hal ini membuat kepala Nam ngoceh-ngoceh dan menegur mereka berdua karena akan pergi dari kantor. Jo-won menceritakan pada ayahnya bahwa dia mengumpan si pembunuh dengan seorang wanita. Tanpa sepengetahuan atasannya, namun wanita itu malah menghilang. Kasus sekarang ini seperti tiruan kasus yang terjadi 20 tahun lalu. Itu sebabnya tim forensik akan kesulitan untuk mengungkapkan si korban. Jadi kasusnya harus ditutup. Sang ayah menyuruhnya untuk tutup mulut dan tak melakukan penyelidikan apapun. Jo-won yang penasaran mencari dokumen kasus tersebut namun telah hilang. Keterangan dari Kepala Bagian Umum Jung-hee mungkin dikarenakan Polsek telah pindah beberapa kali dan pernah ada kasus kebakaran di Polsek. Tapi yang tak dapat diterima alasan itu dikarenakan berkasnya tersisa selembar. Itu menandakan berkas lainnya ada yang mengambilnya. Karena terpojok, Jung-hee menyatakan bahwa ada ribuan kasus dalam sebulan sehingga dia tak fokus mengawasi berkas-berkas yang ada. Kini Jo-won mencari tahu pada atasannya sendiri. Dia menanyakan pada Pak Nam dan menyebutkan bagaimana dia terhubung dengan kasus-kasus di masa lalu. Pak Nam menjelaskan bahwa Dong-sik tentu sedih setelah insiden hilang adiknya di masa lalu. Apalagi ayahnya juga meninggal mengingat kesedihan dan trauma di sekitarnya. Pak Nam memperingatkan Jo-won untuk tidak mengejarnya. Rupanya aksi Dong-sik membuat ayahnya marah dan menegurnya kembali karena tim investigasi memberitahukan penyelidikan yang dilakukan anaknya ini. Dong-sik pergi menemui Min-jung di klub. Dia membuat heboh para pelanggan di sana. Dengan menangkap pria yang dicurigainya, akhirnya si pria mengajaknya ke kamar VIP di mana Min-jung sudah tak sadarkan diri karena mabuk membuat si Dong-sik jadi marah. Esok harinya, Min-jung terbangun dari mabuknya dan sudah berada di polsek dengan tangan terborgol. Hingga Ju-won dan Dong-sik muncul di polsek. Dong-sik tak setuju atas saran Ju-won agar melepaskan borgol Min-jung karena dia selalu kabur. Tim polsek pun makan di resto Bimina. Setelah mereka bubar, diam-diam Jung-hee menunggu di rumah Dong-sik guna menanyakan dokumen pembunuhan yang hilang yang diduga diambil olehnya. Tapi pertanyaan ini membuat si Dong-sik malah jadi tersinggung dan marah. Jung-hee menjelaskan bahwa Ju-won yang menemukan dokumen ini menghilang. Sepeninggalnya Jung-hee, Dong-sik mengamati kembali adiknya Yoo-yeon yang menghilang 20 tahun lalu yang belum diketemukan jasadnya. Di pagi hari, Ju-won muncul di rumah Dong-sik, siap untuk menyelidiki daerah setempat. Namun keduanya seperti saling mencurigai dan mencari informasi satu sama lain. Hingga terjadi perselisihan. Dong-sik tiba-tiba mengubah sikapnya yang dingin dan tenang. Dia mulai terisak nangis. Setelah menyaksikan di atas meja, di depan wajahnya terdapat potongan 10 jari milik korban baru yang diduga milik Min-jung.
Di waktu sebelumnya, seseorang dengan mengenakan jaket mengeluarkan potongan-potongan jari itu dari kantong plastik yang menatanya di atas meja. Pak Nam berbicara dengan Jin Mook dan mencoba meyakinkan setelah jari Minjung ditemukan di TKP. Jin Mook sangat kehilangan atas kejadian ini. Peristiwa itu membuat orang teringat pada kejadian sebelumnya. Ju-won mencatat bahwa Minjung adalah korban ketujuh sejak 20 tahun lalu. Dengan kesal, si Dong-sik merobek semua file dari dinding ruang bawah tanah. Dia mengusir Jung-jae dari ruangan tersebut dengan memaksa dia memasuki ruangan arsip. Tapi karena Jung-jae yang bertanggung jawab di area itu, dia tetap menemani Dong-sik. Saat mereka mulai bersih tegang, Ju-won yang menguping di ruangan lain dikejutkan dengan ponselnya yang berbunyi sehingga membuat mereka jadi terkejut. Ternyata Ji-hwa meminta keduanya untuk diinterogasi guna mendapatkan kesaksian tentang kematian Minjung. Saat di ruang interogasi, keduanya saling menyindir dan saling mencurigai. Pendapat mereka selalu bertentangan. Kedatangan detektif Doso untuk mendengarkan keterangan mereka. Jo-won berusaha menjelaskan bahwa dia seorang detektif dan keterangannya memojokkan Dong-sik. Tapi dari alibi yang ada, Dong-sik dapat menuduh Ju-won pelaku pembunuhan. Ju-won meminta bantuan ayahnya guna mendapatkan rekaman kamera yang terdapat di lorong kantor arsip polsek. Sang ayah mengingatkan bahwa Dong-sik tak akan bisa ditangkap jika cara kerja Ju-won terlalu mengandalkan emosi. Di bagian lain, Dong-sik membersihkan ruang bawah tanahnya. Walau ada percikan darah, tetapi Dong-sik terus membersihkannya. Mereka mengunjungi rumah Dong-sik untuk mendiskusikan kasus dan apa yang terjadi pada Yu-yeon. Saat pulang dari rumah Dong-sik, Jung-jae yakin jika Dong-sik pelakunya. Namun Ji-hwa yang memang teman kecilnya mengaku tidak pernah curiga pada Dong-sik. Bahkan 20 tahun lalu saat Dong-sik ditangkap. Mereka mengetahui jika Ji-won sebenarnya berkolusi dengan wanita bernama Geung-hwa, seorang imigran ilegal. Ju-won memasang pelacak lokasi di ponselnya dan pada dasarnya memaksanya untuk mengawasi Dong-sik. Pada hari hilangnya Geung-hwa, Ju-won menerima pesan dari nomornya. Namun pada saat yang sama, detektif mulai menyisir hutan, di mana mereka menemukan ponselnya. Dia membuka video rekaman CCTV di kantor polisi yang menunjukkan file arsip dan beberapa petugas berbeda datang dan pergi. Karena penasaran, Ji-won meminta Jung-jae untuk membuka ruangan dokumen dan dia menemukan kembali dokumen Yu-yeon yang pernah hilang. Jung-jae menjelaskan bahwa dokumen itu tercampur dengan isi kotak lainnya, sehingga dia mengembalikannya. Ju-won mengira jika Jung-jae adalah kaki tangan Dong-sik. Bahkan di masa lalu, Pak Nam pernah menginterogasi Jung-jae yang membela Dong-sik bahwa mereka bersama-sama di malam kejadian, tapi dia tak dapat membuktikannya. Ji-hwa kembali menginterogasi Ju-won guna memastikan dia tak mengenal Minjung. Tapi dari ponsel milik Minjung yang ditemukan, terdapat bukti 3 pesan yang dikirim kepadanya. 2010년입니다. Kedatangan anggota Dewan Do Hae-won ke kantor polisi membuat Jung-jae tak nyaman. Rupanya itu ibunya. Hae-won memberikan semangat kepada polisi karena kasus pembunuhan berantai. Dia berjanji akan memperbaiki sistem kerja polisi jika terpilih menjadi wali kota. Jung-jae memarahi ibunya karena telah mengajak Chan-jin dari JL Konstruksi ke kantor polisi. Dia juga mantan suami Ji-hwa. Saat bertemu Ji-hwa dengan speak-speak rayuannya, dia beralasan akan memperpanjang SIM-nya yang telah kadaluarsa. 휴대폰 얘긴데 안 돼. Malam itu, Jaksa Kwon Hyuk bertemu Ju-won dan menyerahkan file yang memastikan DNA Geung-hwa ditemukan di dalamnya, yang tentu akan berhubungan langsung dengan Ju-won. Detektif pemula ini tetap diam. Ketika sang ayah mengetahuinya, dia langsung ngoceh tidak senang dan memaki-maki putranya. Ju-won menuju Gunung Simju tempat telepon pertama kali ditemukan. Dia menemukan jejak ban dan rekaman kamera dashboard untuk penyelidikan ini.
Dengan menggunakan laptopnya, Juwon menemukan rekaman Dong-sik dan berjalan menjauh dari rumahnya. Hal ini membuat Juwon menyelinap ke rumah Dong-sik di mana meja kerja berlumuran darah dan banyaknya poster-poster di dinding. Malam itu Dong-sik ditangkap karena penculikan dan pembunuhan Min-jung. Ketika dia pergi, senyuman Dong-sik terlihat di bibirnya di dalam mobil polisi. Sepertinya senyuman juga terlihat di bibir Juwon. Setelah penangkapannya, polisi menyelidiki gudang di rumahnya. Masalah muncul di kantor polisi saat berita penangkapan Dong-sik bocor pada pers. Tampaknya ada yang membocorkan informasi ini. Ketika para reporter mulai mencari tahu, Ji-hwa mencoba membawa Dong-sik masuk sambil menutupi dengan selimut. Tapi si Dong-sik malah membukanya untuk menunjukkan wajahnya pada wartawan bahwa mereka telah menangkap seorang petugas polisi. Hingga Ji-hwa bergegas membawanya ke ruang bawah tanah. Sementara itu, Juwon menuju ke kantor polisi Munju dan ingin menonton wawancara Dong-sik. Juwon percaya semua ini adalah skenario besar. Karena Dong-sik mengakui bahwa polisi akan mendapatkan kecaman karena menangkap Dong-sik tanpa surat perintah. Ji-hwa mengemukakan darah yang ditemukan di ruang bawah tanahnya dan bagaimana itu milik Min-jung. Namun yang aneh mengapa Dong-sik sengaja meninggalkan satu tetes darahnya. Juwon berpendapat bahwa Dong-sik mungkin telah memotong jari Min-jung di tempat toko daging. Sehingga surat perintah penggeledahan dikeluarkan dan polisi mengerumuni toko tersebut. 아유, 얼른 가자고. 아, 집 나갔대요. Juwon mendapati dirinya dilempari telur oleh Jae-yi yang jelas tidak senang tokonya digeledah. Dia mengklaim Dong-sik tidak bersalah dan Juwon melakukan semua ini hanya untuk membuat pencitraan. Kepala 6 tidak menyetujui cuti Juwon. Dia bahkan memaksa Juwon untuk mandi di kantor walau dia tak menyukainya. Juwon bukannya berterima kasih pada Ji-hun yang sedang mencuci mobilnya sebagai pengganti Jae-yi, tapi dia malah memarahinya. Juwon kesal karena Ji-hun membela Dong-sik dan Jae-yi yang dianggapnya orang baik. Dia mengeluh karena Juwon telah mengusik orang-orang di desa tersebut. 건드렸잖아. Sampel darah dari meja yang ditemukan di rumah Dong-sik rupanya DNA-nya tidak cocok dengan DNA Min-jung. Karena hal ini dan ketergesaan Juwon untuk menangkapnya membuat kepolisian telah dipermalukan. Kwon Hyuk juga mencaci maki kebodohan Juwon karena mempercayai keterangan dia. Darah tersebut kebetulan milik seorang wanita bernama Han Seong-im. Orang yang sama yang ada pada poster orang hilang di ruang bawah tanah Dong-sik dan memiliki nomor yang berhubungan dengan toko daging. Ini sepertinya menegaskan bahwa Jae-yi memiliki kepentingan pribadi dalam kasus pembunuhan berantai. Jin-mook datang menemui Dong-sik di penjara membawakan makanan untuknya. Petisi yang meminta Dong-sik dibebaskan, Ji-hwa memimpin dakwaan dan meminta Kapolsek Jung Seol-mun untuk melepaskannya. 당에 지금 내 보내면 우리가 누군데 뭐든 찾아요. 죄송합니다, 사장님. Jun Jae tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa dia bersama Dong-sik saat malam Min-jung hilang, guna menguatkan alibi Dong-sik. Tetapi si Ji-hwa tidak yakin dengan keterangan ini. Di masa lalu dia juga melakukan hal yang sama untuk membela Dong-sik. 그때랑 똑같이. 진술서 빨리 써야. Sementara itu para pejabat kota mendiskusikan kasus ini secara khusus. Chang Jin ingin polisi Munju membantu proyek pembangunan yang akan datang. Hal ini dapat mengalihkan perhatian dari perkembangan terkini yang terjadi di kepolisian. 실종 사건 그게 사람들 관심에서 Malam itu, Dong-sik dibebaskan berkat pernyataan Jung Jae. 들어와요, 한경이. Dong-sik tahu jika Juwon telah menyelinap ke rumahnya. Merasa kecewa, Juwon menodongkan pistol ke kepala Dong-sik dan bertanya kepadanya tentang pembunuhan tersebut. Dong-sik mengabaikan ancaman ini karena dia punya alibi yang kuat. Juwon terkejut bahwa Dong-sik mengetahui status Geum-hwa yang menjadi orang suruhannya. 심장이나 머리를 잘 겨눠야 돼.
Dia akhirnya tampil di televisi dan mengklaim bahwa aksi pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai. Di bagian lain, Dong-sik menonton aksi Ji-won di televisi. Ji-hwa mengetahui jika Ji-hoon tertangkap rekaman CCTV di kafe internet. Dia yang memberitahukan polisi karena dia ingin Dong-sik menjadi tersangka. Rupanya malam itu Ji-hoon berjalan menuju Min-jung dengan senyuman di wajahnya. Inspektur Ki-wan meminta maaf kepada publik atas Jo-won memberikan keterangan pada pers tentang kasus yang masih diselidiki. Dia mengklaim bahwa semua ini dilakukan tanpa bukti dan lebih ke pendapat pribadinya. Dia berjanji akan meminta pertanggungjawaban Jo-won. Entah apa yang jadi penyebabnya, Pak Ki-hwan tiba-tiba memutuskan untuk tak bertemu kembali dengan koleganya. Hal ini membuat keduanya bertanya-tanya. Dengan wajah dingin dan tergesa-gesa, dia pun pergi dari resto tersebut. Rupanya pertemuan sang ayah dipantau oleh Jo-won. Keesokan harinya, seorang reporter bernama Im Gyu-seok muncul di kantor polisi. Dia meminta wawancara dengan Jo-won. Jo-won menolak sampai Dong-sik muncul dan memanggil reporter tersebut. Semua petugas berkumpul, mereka mengepung reporter dan meminta kartunya. 나라에서 정해준 마냥 파출소 땅이에요. 지금부터. 아니 소장. Jo-won menghampiri kerumunan teman-temannya dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dong-sik menjelaskan bahwa mereka adalah polisi manyang yang saling melindungi. Saat Dong-sik dan Jo-won berpatroli, Dong-sik mendatangi keramaian yang sedang digagas oleh Jin-mook yang ngoceh-ngoceh tentang pembangunan kota Munju, serta Min-jung anaknya yang terbunuh. Merasa terganggu dengan kedatangannya, Dong-sik yang langsung memaki Jin-mook di atas panggung. Warga jadi membelanya dan mengusik peristiwa 20 tahun lalu, hingga terjadi adu mulut dengan Ibu Do. Karena situasi tak terkendali, maka terjadilah perkelahian. Akhirnya Jo-won terlibat dan membantu rekannya. Petugas memanggil Chang Jim dan menangkapnya karena menghasut penyerangan. Inspektur Ki-hwan menonton rekaman putranya dalam perkelahian geng. Karena tak dapat menghubungi Jo-won, dia malah menelepon Chang Jin. Akibat didesak terus, kini Dong-sin malah menuduh Jo-won telah membunuh Geum-hwa. Dan berakhir mereka saling tuduh menuduh siapa pembunuhnya. Jin-mook membuat makanan dan muncul di kantor polisi yang disambut oleh Ji-hwa. Malam di mana Min-jung menghilang, dalam perjalanan pulang dia mengirimkan pesan kepada Jung-jae. Namun Dong-sik menemukan kunci Min-jung yang tertinggal di kantor polisi. Dia mengingatkannya bahwa dia meninggalkan kunci di kantornya. Kemudian Min-jung bertemu dengan Jung-jae. Namun pertemuan mereka diketahui diam-diam oleh Ji-hoon dan Jin-mook. Jin-mook bergegas lari untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengintip Min-jung. Anehnya, Jin-mook ingin Jo-won menyelidiki kasus ini karena tak mempercayai Ji-hwa. Dong-sik tidak ingin dia menyelidikinya karena alasan tertentu. Namun Jo-won malah membalikan keadaan. Dia percaya bahwa Ji-hwa mungkin adalah orang yang harus ditutupi oleh Dong-sik. Selain itu, dia juga mengungkit rekaman CCTV di kantor polisi ada yang menghapusnya. 근데 우리 민정이가 저렇게 되는 떠고 다녀서 그런 거예요, 이놈아. Atas suruhan Pak Nam, Dong-sik mencuri dokumen kasus dari ruang catatan yang berusia lebih dari 20 tahun terkait menghilangnya saudara perempuannya. Kelihatannya Pak Nam menyembunyikan rahasia besar. Di kantor polisi, Ji-hwa menerima rekaman kamera dashboard yang bocor secara online. Hal ini akan memberatkan Ji-hoon. Kapolsek meminta Ji-hwa segera membawa Ji-hoon untuk diinterogasi. Ji-hoon yang ketakutan, dia menangis saat dibawa ke polsek. Untunglah Dong-sik dan Jo-won datang guna mendampinginya. 집까지 따라가진 않았다.
Saat para pemimpin polisi menyalahkan Ji-hwa, dia menyerahkan tanda pengenalnya dan ingin mengambil cuti karena dia keluar dari kasus tersebut karena Ji-hun adalah adiknya. 미안하다, 동식아. Ji-hun diinterogasi, dia menjelaskan bahwa Jung-jae adalah orang yang mengantarkan pulang Min-jung malam itu. Saat mereka duduk makan malam bersama Jae-yi, Jin-mook muncul dengan penampilan yang cukup mencurigakan. Sambil nangis, si Ji-hwa menjelaskan pada Jin-mook bahwa Ji-hun tak mungkin membunuh Min-jung. Tapi suasananya berubah di saat Jin-mook menerima pesan ponsel dari Min-jung yang menghilang. Semuanya terkejut termasuk Ju-won yang sedang berpatroli langsung menuju resto Jae. Tiga tahun lalu, Dong-sik dengan Sang Yob sedang mengawasi seseorang bernama Ji-ho. Tapi Pak Nam khawatir dengan Sang Yob yang menurutnya dia tak cocok jadi detektif. 아유, 네가 왜? Sehingga dia meminta Dong-sik untuk mengawasinya. Dong-sik terkejut saat dirinya turun dari mobil, kemudian ditinggalkan oleh Sang Yob dengan alasan target sudah pergi dari lokasi. Dengan menggunakan motor, Dong-sik mengejar Sang Yob. Namun dia harus dikejutkan dengan tertembaknya Sang Yob yang terjatuh dari lantai 2. Dalam kondisi sekarat, Sang Yob menyuruh Dong-sik menangkap Ji-ho. Mengetahui temannya tewas, Dong-sik dengan amarah dan menembak pria itu, menjatuhkannya keluar dari gedung dan melampiaskan kemarahannya. Malam itu Jung-jae berpisah dengan Min-jung. Saat masuk ke rumahnya, dia dikejutkan dengan keberadaan Jin-mook di rumah tersebut. 씻고 잘래. Setelah menerima panggilan dari Ji-ho, Jin-mook mengunci pintu tokonya. Tak lama kemudian Min-jung dalam kondisi ketakutan berteriak-teriak. Sementara panggilan ponselnya dari Dong-sik tak terjawab. 오늘 내가 좀 피곤하다. Di bagian lain, Min-jung sedang dianiaya oleh Jin-mook. Dong-sik menolak untuk ikut berkumpul ke toko daging saat Ji-hwa menghubunginya. 잡지? 저는요. Di resto, Pak Nam mengajak timnya untuk makan malam. Karena ada makanan yang harus dibawa Jin-mook, sehingga Ji-hyun pergi untuk menjemputnya. Sementara Dong-sik tiba di toko Jin-mook. Dia curiga karena tempat itu begitu gelap. Di dalam tos serba, Jin-mook sedang mengasah pisaunya, sementara Min-jung dalam kondisi terikat. Dong-sik yang masih memegang kunci rumah milik Min-jung berniat untuk memberikannya. Namun karena tos serba itu gelap, akhirnya dia pergi dari lokasi. Sementara Jin-mook telah selesai mengeksekusi Min-jung. Dia akan bergegas menemui rekan-rekannya di toko daging. Tapi dia mulai panik karena Ji-hun keburu tiba di tokonya sehingga kunci gemboknya terjatuh dan tertinggal. Kepanikan Jin-mook berlanjut saat mengetahui tangannya ada ceceran darah dan Ji-hun menanyakan keberadaan Min-jung. Dengan menyelinap, Dong-sik masuk ke tos serba melalui pintu belakang. Dia memanggil-manggil Min-jung. Tak sengaja dia menemukan kunci ruang bawah tanah yang terjatuh. Dong-sik memasuki ruang bawah tanah dan mengabaikan panggilan Ji-hun. Betapa terkejutnya Dong-sik menemukan potongan-potongan jari yang tertata di atas meja. Hal itu mirip dengan jari Min-jung. Tak ada pilihan selain Dong-sik harus menghubungi Jin-mook, tapi Jin-mook berdalih bahwa Min-jung tak boleh diganggu saat tidur. Tentu Dong-sik mencurigai Jin-mook dan memfoto potongan jari tersebut. Dia tak mungkin menghubungi nomor darurat karena jasadnya belum ditemukan. Sehingga dia mengobrak-ngabrik tempat itu dan menemukan potongan-potongan daging dan ponsel milik Min-jung. Seseorang jika dinyatakan tak bersalah, maka orang tersebut tak dapat dituntut kembali. Itu sebabnya Dong-sik harus mencari bukti kuat, mesti itu cara ilegal. Dong-sik teringat kembali masa-masa sulit di masa lalu di mana Pak Bang menangis kehilangan putrinya Jo-seon dan ayahnya yang meninggal secara tiba-tiba. Karena alibi Jin-mook kuat, sehingga Dong-sik yang dicurigainya. Inilah yang mendorong Dong-sik berbohong dan benar-benar menemukan bukti untuk digunakan melawan Jin-mook. Dengan menggunakan jaket, dia juga mengambil jari-jarinya dan meletakkannya di depan supermarket untuk memberatkan Jin-mook. Karena alibi Dong-sik lemah, sehingga Jo-won terus mencurigainya. 마냥
맞네요. Sementara Ji-hoon yang lebih dulu ditahan kini dibebaskan berkat pengakuan Jung Jae yang menyerahkan diri. Karena dia orang terakhir yang bertemu Min Jung. Aksinya ini membuat sang ibu jadi ngoceh-ngoceh. 그러는 거야? 최지였. Untunglah Dong-sik menjelaskan bahwa Jung Jae bukan tersangka berkat SMS yang dia kirim padanya. 부탁드려요. 면회를 나오시고. Jaksa Kwon menjelaskan bahwa Jae-yi selalu muncul setiap kali ditemukan jasad tak dikenal, dikarenakan sudah 10 tahun dia kehilangan ibunya. 우리 엄마 없어진 곳에서도 보냈다고 하는데. 받았다가 나중에 잘못되면. 네? 황영이. Mengetahui ada CCTV di tiang listrik di depan toko Jinmook, Ju-won memeriksanya. Malamnya Jinmook pergi menemui Jae-yi di toko daging. Dia meletakkan salah satu pisau di atas meja sebelum akhirnya pergi. Dan meninggalkan jepit rambut yang dia simpan di dalam daging tersebut. Dia menyuruhnya untuk mengikutinya ke ladang alang-alang dalam upaya untuk membebaskan ibunya. Jo-won memberitahukan Dong-sik jika rekaman CCTV di depan toko Jinmook ada yang menghapus. Di malam Min Jung menghilang. Sementara rekaman CCTV di polsek dihapus oleh Pak Nam. Dong-sik mengingatkan Jo-won tak cukup bukti untuk menangkap atasannya tersebut. Dengan ketakutan, Jae-yi menelepon Dong-sik dan memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan mencari ibunya ke sungai. Jae-yi sadar bahwa ini jebakan Jinmook untuk membunuhnya. Jung Jae menemui Jae-yi atas perintah Dong-sik. 동식이가 보냈어. Sementara Ju-won dan Dong-sik menuju ke rumah Jinmook untuk menangkapnya. 민정아. Penangkapan Jinmook membuat polisi dan warga jadi emosi. Jinmook dibawa ke kantor polisi. Sementara ayahnya menonton berita anaknya di televisi. Jaksa Kwon menjelaskan pada Ki-hwan bahwa penangkapan tersangka Jinmook atas kerjasama Jo-won dan Dong-sik yang juga tersangka pembunuhan Pak Bang. Selain itu, adiknya juga menghilang seperti korban lainnya. 그래서 기자들이 훨씬 더 달라붙어서 온갖 추측성 기사 써제. Saat mereka menginterogasi Jinmook, dia mengeluhkan Min Jung adalah gadis yang berisik dan dia sudah muak. Di masa lalu, Jinmook meminta Min Jung agar tak menginap di sembarang tempat. Bukannya mendengar ocehan ayahnya, dia malah menunjuk-nunjuk muka Jinmook saat kondisi mabuk. Akhirnya Jinmook terpancing emosi dan berbuat kasar pada Min Jung. Hingga esok harinya kemarahan Jinmook berlanjut setelah mengetahui rumor jika Min Jung telah menjual diri. Atas desakan Dong-sik saat menginterogasinya, akhirnya Jinmook menceritakan satu persatu korbannya. Karena kesal, Dong-sik menunjuk-nunjuk Jinmook. Hal ini memancing emosinya sehingga menyerang Dong-sik. Yang tentu membuat mereka semua terperangah. Cekikan itu terhenti setelah Jo-won menarik Jinmook. Karena insiden itu, kini Jinmook diborgol dan diinterogasi lanjutan. 오늘은 괜찮습니다. Mereka menunjukkan dokumen bahwa Min Jung bukanlah anak kandung Jinmook. Dia menjadi terkejut saat mengetahui Mie-hee masih hidup, karena Jin-wook membunuh orang yang salah. Rupanya strategi mereka untuk membohonginya agar membuat Jinmook mengaku. Dia akhirnya mengakui bahwa dia tidak membunuh Yo-yeon di masa lalu. Namun dia tahu di mana para korban dikuburkan. 동식아, 응? 데려와. Ketika polisi tiba dan mulai melakukan penggalian, mereka menemukan sisa-sisa kerangka bersama dengan jepitan rambut ibu Jae-yi. Meskipun belum melakukan tes DNA, semua sisa kerangka menunjukkan korban berusia 30-40 tahunan. Tak satu pun dari mereka adalah Yoo Yeon. Saat mendapat kabar, mereka kembali ke kantor dan menemukan Jinmook sudah tewas dengan dinding penuh dengan tulisan dari darah. Dia tak mengakui telah membunuh Yoo Yeon. 처벌. 3 bulan setelah kematian Jinmook, Dong-sik menonton rekaman handycam yang pernah dibuat Jinmook dengan ibunya. Saat itu Dong-sik mengikuti wajib militer. Dong-sik mengunjungi ibunya di rumah sakit dan mendengarnya berbicara tentang pekerjaan konstruksi dan ketel uap.
Merasa curiga, si Dong-sik menjebol dinding di bawah tanah dan menemukan cincin Yo-yeon. Dia menyadari adiknya berada di sana selama ini. Sementara itu, Jo-won mengikuti kepala Nam saat dia muncul di toko daging Jae. Dia menanyakan peristiwa sebelumnya di mana Pak Nam mengetahui jika Jae saat itu memperhatikannya. Jae mencurigai ulah Pak Nam. Saat situasi mulai genting, tiba-tiba Kapolsek dan timnya masuk ke toko tersebut guna menangkap Pak Nam karena telah menghasut tindakan bunuh diri Jin Mook. Dong-sik terkejut mendapat kabar penangkapan atasannya. Di polsek, tim kepolisian sedang mengambil semua berkas-berkas milik Pak Nam. Sebelum penangkapan Pak Nam, seseorang masuk ke ruangannya dengan menggunakan sarung tangan. Dia menaruh jebakan pada laci kerjanya. Mereka tidak hanya menemukan tali pancing di lacinya, mereka juga menemukan dokumen-dokumen. Di masa lalu di dermaga Jae sedang bekerja memotong ikan. Pak Nam datang berusaha menemuinya. Jae yang melihatnya segera pergi menghindar. Rupanya Jo-won sedang menguntit atasannya. Ketika dia kembali ke kamar hotel, dia menerima rekaman Pak Nam. Peristiwa ini terjadi pada saat malam kematian Jin Mook. Sementara itu, petugas polisi tiba di ruang bawah tanah rumah Dong-sik dan mulai mengambil foto dan memeriksa TKP. Namun Dong-sik kembali ke kantor polisi berbicara dengan Pak Nam. Dengan berlinang air mata, dia memberitahukan bahwa adiknya yang telah menghilang 21 tahun diketemukan. Dong-sik memberitahukan ada dokumen dan barang bukti yang ditemukan di berangkas laci kerjanya. Pak Nam menolak semua tuduhan Dong-sik yang disangkakannya. Dong-sik lanjut menemui kedua atasan Pak Nam. Dia menuduh keduanya yang seharusnya ikut bertanggung jawab dengan menghilangnya Yoo-yeon. Batas waktu penahanan sudah habis. Pak Nam kembali dibebaskan. Saat Seol membuka pintu tahanan, Jo-won memasukkan alat peretas pada dompet milik Pak Nam yang disita. Baik Dong-sik dan Jo-won mengikuti Pak Nam. Penguntitan ini berakhir di Mabes polisi. Dia bahkan terkejut melihat kedua rekannya juga berada di sana. Saat bertemu ayahnya, dia kembali meminta Jo-won agar tak melanjutkan kasus yang sudah ditutup. Namun Jo-won tak mau mendengar ocehan ayahnya. Sementara itu Dong-sik menerima kabar buruk dari forensik. Ternyata leher Yoo-yeon tidak patah karena dicekik. Dia memeriksa tulang belulang Yoo-yeon. Dia tewas dikarenakan ditabrak berkali-kali. Selanjutnya Jo-won menguntit Pak Nam yang mengunjungi tempat pembuangan mobil. Tapi tiba-tiba seseorang menyerang dan menculik dengan mobilnya. Jo-won menghubungi Dong-sik untuk segera membantunya menangkap si pelaku. Ketika Jo-won turun dari mobilnya, dia mendengar suara tembakan tak jauh dari lokasinya. Dia pun bergegas mencari suara tembakan, namun sayang semua sudah terlambat. Pak Nam telah menjadi mayat. Kedatangan Dong-sik juga telat di mana petugas sudah sampai di TKP. 따님을 Saat itu Pak Nam pergi untuk memberi penghormatan kepada Yoo-yeon. Dia meminta maaf kepada Dong-sik setelah tidak dapat menemukan saudara perempuannya. Dong-sik ingin menjadi polisi, namun dia ragu karena pernah ditangkap gara-gara diduga terlibat pembunuhan karena pick gitarnya, walau dia dibebaskan karena tak bersalah. Beberapa tahun sebelumnya, Dong-sik pernah ngedown saat temannya Sang-yeop tewas saat bertugas dengannya. Dia tak nafsu makan, letih lesu, tak bergairah hidup. Belum minum energen kali ye. Pak Nam berusaha membangkitkan semangatnya kembali dengan memberinya pil Viagra. Mantap. Dengan tewasnya Pak Nam, semua tim merasa kehilangan. Usai makan, Jo-won meminta maaf pada Jae atas kesalahannya. 막걸리 마셨잖아요. 살렸어요. 아니야, 하지 마요. Saat bertemu Dong-sik di pemancingan, Jo-won mengemukakan dua tersangka yang paling mungkin adalah kedua temannya yaitu Gwang-yong dan Gil-go. 그러니까 한주원 경위 집에 퇴근하고 바로 가겠습니다.
그렇구나. Jae akhirnya melacak Gwanjong yang pergi ke Mabes polisi. Saat Jowon kembali menemui ayahnya di kantornya, ternyata Gilgo memintanya untuk berbicara dengannya malam itu mengenai pembunuhan berantai. 도대체 내가 당신한테 뭘 시켰다? Sesaat kemudian Pak Nam datang menemui Komisaris Ki-hwan guna menanyakan kedatangan Gilgo menemuinya dan memberitahukan tentang penyelidikan tersembunyi yang dilakukannya menunjukkan keterlibatannya pada kasus 21 tahun lalu, yang tentu Pak Ki-hwan tak mengakuinya. Merasa terpojok, Ki-hwan menyuruh Pak Nam pergi. 소장님이 Saat polisi melakukan olah TKP, Gilgo berada di sana. Seol menitipkan bukti pick gitar milik Dong-sik untuk diberikan pada tim penyidik, namun dia tak memberikannya. Saat Pak Nam membaca laporan, dia terkejut karena tak menemukan apapun dalam laporan tim forensik, bahkan tak ada sidik jarinya. Namun Pak Nam telah menangkap Dong-sik yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Jowon mulai menyadari jika Dong-sik dijebak saat itu dikarenakan dia memiliki pick gitar yang dijadikan barang bukti. 넌 내가 잘못한 거 아니야. Karena Gilgo terpojok, kini dia baru teringat bahwa Seo juga menemui Pak Nam malam itu. Jowon bergegas menemui Pak Seo yang tentu saja dia menutupi kebohongannya. 내가 이불은 한 채 더 넣어드릴게. 응? 네 말이 맞아. Chang Jin memeriksa rekaman CCTV di komputernya. 새끼 말도 잘 듣네. Di bagian lain, Jung Jae sedang makan dengan ibunya. Suasana berubah tak menyenangkan saat Jung Jae mulai menuduh ibunya ada hubungan dengan kematian Jin Mook dan Pak Nam. Kedatangan Dong-sik menemui mereka membuat Budo makin terpojok. Apalagi ponselnya berdering karena panggilan Chang Jin dan panggilan Pak Seo. Kali ini Dong-sik dan Jowon menjebak siapa dalang pembunuhan ini. Selain Budo juga memiliki 2 ponsel yang aktif hingga mereka tak menyadari jika posisi mereka bersebelahan. 21 tahun yang lalu, Yoyeon berlari karena ketakutan. Insiden ini diketahui oleh Budo dan Chang Jin. 말해. Dong-sik mempertanyakan Jung Jae mengenai apa yang terjadi pada Yoyeon di masa lalu. Hal ini membuat si Jung Jae menangis dan terperangah shock. Ibunya memohon agar Jowon tak menceritakan pada anaknya karena belum saatnya. Tapi Jowon EGP sajalah. Dia menjelaskan peristiwa 20 tahun lalu dengan menunjukkan dokumen yang mereka miliki. Jung Jae ingin menceritakan tentang Yoyeon, namun entah mengapa dia tak mengingat peristiwa tersebut. Malah penyakit bengeknya kumat. Hingga Jowon menelepon ambulans untuk menjemputnya. 그런가? 그래서 밀고 들어오면 어차피 Sementara itu, Kwon Hyuk melaporkan pada Ki-hwan mengenai bukti forensik masa lalu milik Yoyeon dan Juseon. Namun yang dimaksud Pak Nam waktu itu forensik mengenai laporan pick gitar Dong-sik yang menghilang, di mana Pak Nam menemukan bukti itu di sekitar TKP jasad Juseon. Itu sebabnya Dong-sik ditangkap tanpa surat perintah karena dia pemilik pick gitar tersebut. Dalam surat laporan forensik tak ditemukan bekas sidik jari. Kini Ki-hwan teringat saat Pak Nam menanyakan hal tersebut. Jaksa Kwon menanyakan siapa kira-kira orang yang telah menghapus sidik jari di pick gitar itu. 강진묵을 죽인 사람이 나도 Dong-sik merasa khawatir dan memberitahukan Jowon bahwa orang yang membunuh Jin-wook juga adalah akan membunuh dirinya. Namun pendapat ini ditentang Jowon karena seseorang telah membujuk Jin-wook untuk bunuh diri. Dong-sik tiba-tiba teringat dengan plat nomor mobil yang malam sebelumnya dilihatnya, yang kini terparkir di depannya. Setelah dicari tahu, rupanya mobil itu milik JL Konstruksi Chang Jin. Kini mereka menyadari bahwa Chang Jin terlibat. 말씀이 심하신 Di bagian lain, Chang Jin menemui anggota Dewan Budo yang baru tiba dengan pengawalnya. Budo menegaskan kepadanya bahwa tidak dapat mengingat apapun kejadian di malam itu dan meyakinkan bahwa rahasia mereka aman untuk saat ini. Saat Gilgo menghubunginya membuat Budo jadi panik karena barang bukti yang disimpan di berangkasnya kini menghilang. Mungkin karena inilah Pak Nam telah menemukan apa yang telah terjadi sebenarnya sehingga dia dibunuh. Budo menjelaskan bahwa dia memanipulasi laporan forensik
karena ditemukan sidik jari Jung Jae pada pick gitar tersebut. Keterangan ini membuat Chang Jin jadi marah. Menurutnya Jung Jae adalah bom waktu yang dapat membahayakan. 11년 전 같은 병원에 Saat pengawal ibunya tiba di rumah sakit, Jung Jae telah kabur dari tempat tidurnya. Dalam perjalanan kaburnya, dia berpapasan dengan Jo Won yang hampir saja menabraknya. Rupanya kini Jung Jae mengalami amnesia. Dia membawanya ke sebuah tempat di mana Jung Jae dapat mengingat tentang masa lalunya. Mereka membahas insiden yang melibatkan Yoo-yeon malam itu. Mereka yakin dia ditabrak oleh mobil karena luka patah tulang yang dialaminya. 별로 없었는데. 바라보고 서 있었던 거죠. Atas saran Ju-won, sebaiknya Jung Jae tidur di basement rumahnya. Jika dia ada hubungan dengan kematian Yoo-yeon, berarti akan memulihkan ingatannya. 잘했어요. Gil-go yang ketakutan, dia menceritakan masa lalunya di mana dia menemui Budo guna memberikan barang bukti pick gitar dan menukarkannya dengan yang palsu sebelum diberikannya kepada Pak Nam. Dengan imbalan dia akan selalu mendapatkan uang imbalan. 2000년 그때 뭐야? Dong-sik meraih palu godamnya dan segera mengkonfrontasi Jung Jae di ruang bawah tanah tentang hal ini. Dong-sik langsung bertanya tentang malam kecelakaan mobil itu. Jung Jae berpikir keras dan mengklaim dia pasti menabrak seekor rusa. Dong-sik kehilangan kesabarannya dan berteriak padanya. Dia meminta jawabannya, namun ingatan Jung Jae terguncang dan dia ingat jika malam itu saat mabuk berbicara dengan Yoo-yeon. Karena dia akan pindah sekolah ke Amerika, sambil menunjukkan pick gitar milik Dong-sik yang sudah teler. Tapi Yoo-yeon yang kecewa, mereka malah adu mulut dan meninggalkan Jung Jae. Dia yang kesal meminum pil KB dan ekstra jos yang membuatnya tambah mabuk. Dengan kencang membawa mobilnya, dia mencari Yoo-yeon. Di bagian lain, Yoo-yeon melewati mobil Jinmook. Merasa terkejut dengan keberadaannya, dia mengikat tangan dan menyekapnya di suatu tempat. Saat dapat meloloskan diri dengan rasa ketakutan, dia berlari. Tapi apes Yoo-yeon malah tertabrak oleh Jung Jae. Menyadari dia menabrak Yoo-yeon, dia merogoh kantongnya yang menyebabkan pick gitar itu terjatuh. Lamunannya itu mengingatkan dirinya bahwa dia telah membunuh Yoo-yeon. Kedatangan Jo-won ke rumah Dong-sik terlambat, sehingga dia telah menyuruh Jung Jae pergi. Hal ini membuat Jo-won kecewa. 아직도 당신이 생각지도 못한 일 한주원을 믿어도 되나? Dalam situasi yang tak menentu, mereka menerima pesan bahwa Ki-hwan naik pangkat menjadi komisaris polisi. 21 tahun lalu, Ki-hwan adalah kepala polisi Munju. Dia menemui anggota Dewan Do dan Chang Jin untuk minum-minum. Chang Jin mengakui bahwa dia menyukai Ji-hwa dan ingin menikahinya. Namun Ki-hwan mengingatkan bahwa itu akan menjadi perbincangan orang lain. Ji-hwa memperhatikan dari jauh saat Chang Jin muncul di tempat parkir, sementara Ki-hwan pergi dengan mobilnya. Ji-hwa memberitahukan Dong-sik bahwa Chang Jin berhubungan dengan ketua Ki-hwan, namun entah mengapa sehingga Chang Jin memakinya. Dari penelusuran panggilan Chang Jin di ponselnya, Ji-hwa menemukan aktivitas panggilan pada Ki-hwan dalam 2 hari ini. Tapi ketua Ki-hwan tak menerima panggilannya. Padahal ada 14 kali panggilan telepon darinya. Hal ini menjadi teka-teki buat mereka. Ju-won menyadari bahwa kematian Yoo-yeon ada hubungannya dengan Budo, Chang Jin, dan ketua Ki-hwan. Tapi dia heran mengapa kematian Yoo-yeon berkaitan dengan ayahnya. Dengan cerdas, si Dong-sik menjelaskan bahwa saat itu Ki-hwan menjabat divisi kriminal di kepolisian Munju, di mana Yoo-yeon menghilang. Hanya dia yang dapat menutup kasusnya dengan cepat. Hal ini membuat Ju-won merasa terpojok karena kasus ini mengarah pada ayahnya yang baru saja diangkat jadi komisaris polisi. 보낸 거예요? 가도 다니. Di bagian lain, Jung Jae menceritakan pada ibunya. Setelah dia menabrak seseorang, dia menghubungi ibunya dan meluncur ke TKP. Malam itu kedatangan Chang Jin ke TKP untuk membereskan kecelakaan tersebut.
di mana Yuyeon dibawa olehnya. Dengan imbalan, Budo menjual tanahnya dengan harga murah, sementara sang ibu mengirimkan Jung-jae ke rumah sakit jiwa. Dong-sik baru mengetahui jika Yuyeon dibawa Changjin malam itu. Dia meminta Jung-jae menemukan siapa pembunuh adiknya tersebut. Rupanya saat itu Changjin tak mengurus Yuyeon dengan benar, dia malah mengembalikan jasadnya kepada Jin-mook. Itu sebabnya Yuyeon ditemukan di balik dinding basement rumahnya. Selama ini Budo telah dibohongi oleh Changjin, padahal dia telah memberikan uang dan tanah untuknya. Kekesalan Budo memuncak saat Jung-jae memberitahukan jika Changjin menemui Ki-hwan di kantor polisi. Ju-won pulang ke rumah dan berbicara kepada ayahnya. Tetapi sang ayah kecewa karena hanya anak tunggalnya yang tak memberikan selamat atas pengangkatan ayahnya jadi komisaris polisi. Ju-won menjelaskan kasus 21 tahun lalu yang kini mulai terbuka. Dia menyarankan sang ayah untuk menghukum asistennya Jung Seol-moon yang saat itu mendapat promosi dari ayahnya dan diajak pindah ke kantor polisi Seoul. Alasannya dikarenakan Seoul telah memeras Budo selama 20 tahun. 감축, 또 감축드립니다. Setelah mendapat laporan dari Ju-won, Seol-moon yang datang guna memberikan selamat padanya malah mendapat perlakuan buruk dari Ki-hwan. Seol menjelaskan bahwa Jung-jae sebenarnya tak gila. Dia tak sengaja menabrak Yuyeon saat mabuk. Insiden ini bukan bagian dari pembunuhan berantai. Seol-moon melawan saat dirinya disuruh mengundurkan diri. Dia mulai mengungkapkan keterlibatan Ki-hwan karena menyuruh rekaman CCTV itu dimatikan saat dia bertemu dengan Jin-mook. Namun Seol menyarankan agar Pak Nam yang menemui Jin-mook sebagai pionnya dan mengkambing hitamkannya. Tapi Seol malah menyuruh Changjin yang menemui Jin-mook dan memberikan kawat untuk membuat Jin-mook bunuh diri. Rekaman CCTV itu kemudian dikirim melalui email ke Changjin dan Seol-moon. Sementara Jung-jae memutuskan untuk menerima hukuman apapun yang menimpanya. Pada sidang komisaris Jenderal Ki-hwan, dia diambil sumpahnya untuk berkata jujur. Saat sesi tanya jawab, Ki-hwan dipojokkan dengan isu Seol-moon yang menerima suap selama 20 tahun. Pernyataan ini membuat jajaran polisi Munju terkejut. Jung-jae menjelaskan bahwa ibunya yang telah menyuap Seol-moon selama ini. Di ruang sidang, Ki-hwan menjelaskan bahwa itu bukanlah suap, melainkan transaksi jual beli utang piutang dengan perjanjian resmi. Tak diduga si Dong-sik tiba-tiba muncul di ruangan tersebut dan membuat heboh semuanya karena Dong-sik menangkap Ju-won dan memborgolnya tanpa surat perintah yang diduga telah membunuh Geum-hwa. Teman-temannya sangat terkejut dengan ulah kejutan Dong-sik. 사내를 선포합니다. 뭘 더 어떻게 봐줘? 우리 주원이 Di masa lalu Ki-hwan memarahi istrinya di saat Ju-won masih berusia 7 tahun. Hal ini dipicu karena ulah sang istri yang selalu mabuk. Keduanya bersepakat untuk pisah. Aksi Dong-sik ini rupanya bagian dari skenario mereka berdua untuk mempermalukan ayahnya di acara tersebut. Sebelumnya Dong-sik memperingatkan Ju-won bahwa rencana itu dapat menghancurkan dan merusak reputasi ayahnya. Namun si Ju-won tidak peduli. Dong-sik akhirnya menyuruh Ju-won untuk tetap diam selama penyelidikan ini berlangsung. Atas kejadian tersebut, Ki-hwan memarahi jaksa Kwon karena membiarkan Ju-won berada di ruangan tersebut. Dia menuduh Kwon telah bersekongkol dengan anaknya. Saat adu mulut mulai terjadi, tiba-tiba Ju-won muncul kembali di hadapan ayahnya dengan mengakui tuduhan penangkapannya. Hal ini membuat ayahnya muak dan mengusirnya. Sementara itu Jung-jae dan ibunya bertemu Changjin di tengah malam. Jung-jae mengungkapkan aksi Changjin yang telah menyerahkan jasad Yuyeon pada Jin-mook yang menguburnya di balik tembok basement rumahnya. Selain itu dia juga menemui Jin-mook saat di sel dengan memberikan alat pancing dan surat-surat kematiannya untuk menyuruhnya bunuh diri. Walau rekaman CCTV di kantor polisi malam itu ada yang mematikan, pasti ada seseorang yang telah membantunya. Changjin dibawa untuk diinterogasi. Dia menjadi tersangka atas kematian Yuyeon. Dong-sik mendengarkan dari ruangan lain dan menyadari bahwa trio ini telah saling kenal selama 21 tahun.
그건 됐습니다. 오랜만에 뵙습니다. Di dalam mobilnya, Dong-sik membuntuti Chang-jin. Sayangnya dia harus kehilangan jejaknya. Di bagian lain, Jae-yi mengikuti komisaris Ki-hwan dengan mobilnya. Namun saat melewati pemeriksaan polisi, Ki-hwan menyuruh polisi untuk menahan Jae-yi agar tak terus membuntutinya. Akhirnya mereka kehilangan jejak keduanya. Pengejaran ini juga merupakan ide Jo-won karena dia mengatur pertemuan antara Chang-jin dan Ki-hwan. Di masa lalu, rupanya Ki-hwan terlibat dengan pembunuhan Yoo-yeon dan Chang-jin adalah saksinya. Setelah pertemuan keduanya, mereka membicarakan masa lalu mereka. Tapi rupanya Jo-won telah meretas mobil ayahnya dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dengan mengambil stick golf, Ju-won yang sudah tak tahan dengan ocehan mereka dengan emosi menghampirinya. Ternyata Ki-hwan menyebut putranya menyedihkan dan mengaku akan menyingkirkannya jika akhirnya memojokkannya. Mendengar itu, Jo-won berhenti dan tak melanjutkan menemui ayahnya. Jo-won pergi ke tempat Dong-sik. Perasaannya hancur dengan apa yang baru saja dia dengar. Diam-diam dia memutar rekaman audio yang dia ambil dari mobil. Menyadari jika hasil rekaman pembicaraan mereka itu ilegal, mereka tak dapat menyebarkannya. Dia berjanji akan mengumpan dirinya sendiri untuk menyebak ayahnya. Jo-won memohon Dong-sik untuk membantu menghentikan ini. Perselisihan ibu dan anak terus berlanjut. Jung-jae tak setuju jika ibunya mencalonkan diri sebagai wali kota Munju. Dong-sik termasuk anak yang berbakti, dia selalu menemui ibunya di panti jompo. Jo-won akhirnya menemui ayahnya. Sang ayah terkejut dan marah ketika anaknya memutar rekaman pembicaraannya dengan Chang-jin. Dia meminta ayahnya agar tak bekerja sama lagi dengan Chang-jin dan Budo karena akan menyesatkan ayahnya. Akhirnya mereka bersepakat untuk saling mendukung. Ayahnya memberikan izin pada anaknya untuk kembali bertugas di unit investigasi kepolisian Seoul. Berita ini ditonton oleh kedua koleganya dan menimbulkan tanda tanya dari anggota parlemen karena Ki-hwan sudah melanggar janjinya dengan tak menyidangkan Jo-won karena status tersangkanya. Di bagian lain, Budo merasa dikhianati Chang-jin karena mereka berdua tak pernah lagi melibatkan dirinya dalam pertemuannya. 21년 전에까지 되면 나 정말 Chang-jin berniat untuk menghabisi Seol-moon yang sedang mancing. Namun saat dia akan memukulnya, tiba-tiba Dong-sik berteriak dari belakang dirinya sehingga dia mengurungkan niatnya. 나이스 샷은 무슨 Jo-won menerima berita dari jaksa Kwon bahwa mereka melakukan pertemuan di luar kota Munju. Ayahnya meminta Jo-won untuk segera datang ke rumahnya di Seoul. Karena baterai ponselnya habis, dia meminjam ponsel Dong-sik untuk menghubungi kembali Kwon dan mendapatkan alamat rumah sakit yang dimaksud. Dalam pembicaraan mereka di telepon, tiba-tiba ayahnya mendengar pengangkatan resmi dirinya menjadi komisaris polisi. Saat ponselnya masih dipegang Jo-won, tiba-tiba SMS masuk dari Seol-moon yang meminta Dong-sik untuk datang menemui di rumahnya secara diam-diam. Dia meminta Dong-sik untuk menemui Jung-jae yang berada di rumah sakit. Sementara Jo-won beralasan akan datang ke rumah ayahnya karena ayahnya resmi diangkat menjadi komisaris polisi. Dong-sik bergegas pergi dari tempat tersebut. Di bagian lain, detektif Do-seo mengantarkan Seol-moon masuk ke rumahnya. Saat mereka masih berada di depan rumahnya, rupanya Jo-won muncul ke rumah yang sama. Dia tak pergi ke rumah ayahnya. Jo-won masuk ke rumah Seol-moon seorang diri. Tak diduga, Dong-sik pun muncul ke tempat yang sama dan menanyakan keberadaan Jo-won. Saat keluar dari dalam rumah, dia berpapasan dengan Dong-sik dengan tangan berlumuran darah. Dia mengaku kepada Dong-sik bahwa dia telah membunuh Seol-moon. Kedatangan Chang-jin di rumah Ki-hwan membuatnya terkejut. Kedatangannya protes karena Jo-won diaktifkan kembali di unit investigasi. Rupanya selama ini dia juga berpura-pura pincang.
Di malam pembunuhan, Seolmun menyadari jika Changjin mulai melawan dirinya. Saat dia menghubunginya, betapa terkejutnya bunyi ponselnya berada di dalam toilet. Kadung tertangkap basah, dia pun muncul di hadapannya dan langsung mengeksekusinya dan menyimpan ponsel seseorang. Setelah dirinya pergi dari TKP, saat itulah Ju-won masuk ke rumah dan menemukan Seo yang sudah terkapar. Dalam pemeriksaan, Dong-sik menyadari jika Ju-won menggantikan posisinya untuk menemui Seolmun malam itu yang akan dijadikan kambing hitam oleh Changjin. Merasa ada yang aneh dengan pembicaraan mereka membuat Ji-hwa penasaran. Dia kecewa karena tak melibatkan dirinya. Akhirnya Dong-sik terpaksa menjelaskan bahwa peristiwa 21 tahun lalu Komisaris Ki-hwan yang sebenarnya telah menabrak Yu-yeon. Pernyataan ini resmi dikatakan ayahnya pada Ju-won, namun rekaman ini tak dapat dipakai dalam persidangan karena merekam secara ilegal. 그건 너도 이해하니까 풀고 싶으면 세상에 풀어버리겠다. Jaksa Kwon menjelaskan pada Ki-hwan bahwa sebelum malam pembunuhan, Seolmun sempat mengirimkan pesan kepada Dong-sik untuk datang ke rumahnya secara diam-diam. Namun malah Ju-won yang datang untuk menemuinya. Di bagian lain, Ki-hwan menghubungi Changjin dengan nomor tak dikenal. Changjin merasa bingung karena malah Jo-won yang memakan umpannya di rumah Seolmun. Tiba-tiba Ji-hwa muncul untuk menangkap Changjin, namun Ki-hwan memastikan bahwa mereka tak memiliki bukti. 장진 씨, Dong-sik pergi menemui Budo. Dia menjelaskan bahwa seseorang telah menabrak Yu-yeon dalam posisi tersadar. Sebelum Jung-jae kembali menabrak Yu-yeon dalam posisi sudah pingsan. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa pelaku itu sebenarnya? Setelah kepergian Ju-won, Budo menyuruh Pak Jung untuk segera memindahkan Jung-jae ke rumah sakit lain. Namun Jo-won keburu datang menemuinya. Dengan bantuan Jae-yi, mereka mengeluarkan Jung-jae dari rumah sakit. Ju-won meminta Jaksa Kwon agar tak lagi setia pada Ki-hwan, karena dia akan membuka topeng ayahnya. Di bagian lain, Changjin akhirnya ditahan di polsek. Saat Dong-sik menemui Changjin, Jo-won datang dan memberitahukan surat penangkapan Budo telah dipersiapkan. Budo ditahan karena penyuapan dan penghilangan barang bukti. Sesampainya bertemu Budo, dia berpura-pura tak mengerti apa yang telah dilakukannya 21 tahun lalu. Karena terpojok, Budo menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Dia menemui Jin-mook yang memindahkan pick gitar milik Dong-sik yang tergeletak dan menaruhnya di dekat jasa Ju-seon, sehingga Dong-sik yang jadi kambing hitamnya. Selain itu, alasan Jin-mook membunuh putrinya dikarenakan dia tak mau lagi mendengarkan nasihat dan bahkan membohonginya. Rupanya dia juga bagian yang memeras Budo karena mengetahui Jung-jae yang membunuh Yu-yeon. Di bagian lain, Ju-won memperdengarkan rekaman Changjin dan Ki-hwan yang akan menghabisi siapa saja yang menghalangi rencana mereka. Dengan surat perintah penangkapan yang didapat dari pengadilan, kini Changjin ditahan di sel polsek. Saat mati listrik di kantor polisi, kesempatan itu dimanfaatkan Dong-sik memasuki sel Changjin dan berniat membunuhnya. Namun Changjin memberitahukan bahwa semua itu ulah dari Komisaris Ki-hwan. Mendapat berita dari Kwon, Ki-hwan menonton berita yang menyebutkan keterlibatannya dalam pembunuhan di masa lalu. Apalagi televisi menyiarkan rekaman milik anaknya yang tentu membuatnya mati lemas deh. Tak buang waktu lagi, Ki-hwan mengambil pistol dan berniat menembakkan pada kepalanya. Namun Jo-won datang tepat pada waktunya. Dia mengingatkan ayahnya agar tak melakukan bunuh diri seperti ibunya. Tak tahu apalagi yang akan dilakukan, sang ayah menodongkan pistol pada anaknya. Dan kali ini Dong-sik menemui mereka guna menangkap Komisaris Ki-hwan. Atas permintaan Jo-won, Dong-sik memberikan pistolnya. Jo-won tak main-main dengan pistolnya, dia menembakkan pistol itu ke atas. Dan hal ini membuat ayahnya ngeper juga deh. Jo-won tak ingin membunuh ayahnya, namun dia berharap agar ayahnya menerima hukuman atas perbuatannya. Dong-sik berusaha mengingatkan Ju-won agar tak melanjutkan aksinya. Karena tak mau mendengarnya, sehingga Dong-sik mendekati Ki-hwan dan malah mendapat ancaman darinya.
Tapi si Dong-sik yang tak takut, dia dapat melumpuhkan ayahnya dan menangkap Ki-hwan atas dugaan pembunuhan adiknya. Merasa tak yakin, Ju-won kembali menembakkan pistolnya guna menakut-nakutinya. Penangkapan Ki-hwan menjadi berita utama bagi para reporter. Ki-hwan meminta Ji-hwa untuk menutupi wajahnya. Setelah penangkapan Ki-hwan, Dong-sik meminta Ju-won untuk menangkapnya dengan tuduhan menelantarkan jasad Min-jung, merusak TKP dan mengganggu penyelidikan. Yang tentu Ju-won tak ingin melakukan hal itu. Namun karena Dong-sik terus memaksanya agar dirinya ditangkap, dengan terharu dan bersedih Ju-won memasangkan borgol itu pada lengan Dong-sik. Beberapa hari kemudian, putusan pengadilan pun menjadi berita terhangat di televisi. Ki-hwan dihukum seumur hidup, Pudo dihukum 9 tahun, Jung-jae dihukum 3 tahun, dan Dong-sik dihukum 1 tahun. Cerita ditutup Ju-won yang berziarah ke makam ibunya. 또 올게요.